Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Lingganagara. Saya kali ini akan menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap keuangan negara. Nah, pengaruh pajak bagi keuangan negara ini sangat penting menurut Suparmoko. Salah satunya yaitu yang utama sifat self-liquidating atau untuk membiayai pengeluaran negara, seperti contohnya yaitu pengeluaran proyek produktif, barang ekspor, dan lain-lain. Lalu membiayai pengeluaran produktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya yaitu seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga yaitu membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak self-liquidating atau tidak reproduktif. Contohnya seperti pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang serta penghematan di masa yang akan datang. Sedangkan ada juga pengaruh negatif untuk kasus ini, yaitu terhadap keuangan negara, membuat konsumsi masyarakat menurun atau berkurang, pendapatan disposable menurun, terus pendapatan yang diterima tenaga kerja itu berkurang. Nah, pertumbuhan ekonomi pada negara itu sangat penting. Jadi pertumbuhan ekonomi itu ialah kenaikan dalam produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga konstan yang dapat didefinisikan sebagai perkembangan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan tidak ada mendapatkan visa atau jasa timbal langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk kepentingan membayar pengeluaran umum, serta dampak pungutan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila pada pendapatan disposable atau pendapatan pribadi ini akan dikurangi pajak, dan ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disposable relatif menjadi turun. Jadi terjadi keturunan apabila pajak dinaikkan, maka pendapatan disposable atau pendapatan pribadi itu menjadi turun. Begitu istilah kasarannya. Nah, dengan menurunnya pendapatan disposable ini, maka konsumsi relatif menjadi turun juga. Dengan turunnya konsumsi akan berdampak turunnya pendapatan nasional equilibrium. Nah, pertumbuhan ekonomi atau economic growth merujuk kepada perkembangan kegiatan perekonomian dari suatu negara. Nah, pertumbuhan perekonomian ini dapat digunakan sebagai nilai keberhasilan suatu pembangunan, seperti contoh perkembangan fisik, pertambahan jumlah produk barang industri, terus perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan, terus dan lain-lain. Demikian pula akibat pungutan pajak yang diturunkan, maka konsumsi relatif menjadi naik. Naiknya komponen ini dapat menaikkan pendapatan nasional, dan tentu saja hal ini berpengaruh terhadap pendapatan nasional yang tidak berubah. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.